Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nashwa Amalia dari kelompok 5. Di sini saya akan mempresentasikan tentang harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Di sini saya bersama rekan saya, Ruzika Sevilla dan Tarisa Alrini. A. Konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Makna hak asasi manusia menurut Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan. Maka pada hakikatnya dalam HAM terkandung dua makna. A. HAM merupakan hak alamiah yang melekat dalam diri setiap manusia sejak ia dilahirkan ke dunia. B. HAM merupakan instrumen atau alat untuk menjaga harkat dan martabat manusia sesuai dengan kodrat kemanusiaannya yang luhur. Hak asasi manusia memiliki ciri-ciri khusus sebagai berikut. A. Hakiki, hak asasi manusia sudah ada sejak lahir. B. Universal, berlaku untuk semua orang. C. Tidak dapat dicabut. D. Tidak dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak. Yang kedua, makna kewajiban asasi manusia. Kewajiban secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Seseorang mendapatkan haknya dikarenakan dipenuhinya kewajiban yang dimiliki. B. Substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Yang pertama, hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai Pancasila. Hubungan antara hak dan kewajiban asasi manusia dengan Pancasila dapat dijabarkan secara singkat sebagai berikut. A. Sila pertama, menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah, dan kewajibannya untuk menghormati perbedaan agama. Yang B. Sila kedua, menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum, serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan hukum. C. Sila ketiga, mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat gotong royong, saling membantu, dan saling menghormati. D. Sila keempat dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan bernegara dan bermasyarakat yang demokratis. E. Sila kelima mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara, serta memberi kesempatan sebesar-besarnya pada masyarakat. Yang kedua, hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumental Pancasila. Nilai instrumental sifatnya lebih khusus dibandingkan dengan nilai dasar. Adapun beberapa peraturan perundang-undangan yang menjamin hak asasi manusia diantaranya sebagai berikut. A. UUD NRI tahun 1945 terutama pasal 28A sampai 28J. B. Ketetapan MPR nomor 17/MPR/1998 tentang hak asasi manusia. Yang ketiga, hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai praksis sila-sila Pancasila. Nilai praksis Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan sesuai perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat. Di sini dapat dilihat contoh dari sikap yang ditujukan yang berkaitan dengan penegakan hak asasi manusia. Lanjut ke bagian C, kasus pelanggaran hak asasi manusia. Yang pertama, penyebab pelanggaran hak asasi manusia disebabkan oleh faktor berikut. Faktor internal yang pertama sifat egois, yang kedua rendahnya kesadaran HAM, yang ketiga sikap tidak toleran. Kemudian faktor eksternal yang pertama penyalahgunaan kekuasaan, yang kedua ketidaktegasan aparat hukum, yang ketiga penyalahgunaan teknologi, yang keempat kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. 2. Kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Berikut ini contoh kasus pelanggaran HAM. Penyerbuan kantor Partai Demokrasi Indonesia tanggal 27 Juli 1996. Dalam kasus ini 5 orang tewas, 149 orang luka-luka, dan 23 orang hilang. Keputusan Majelis Hakim terhadap kasus ini menetapkan 4 terdakwa dinyatakan bebas dan 1 orang terdakwa divonis 2 bulan 10 hari. D. Upaya pencegahan HAM. 1. Upaya pemerintah dalam menegakkan HAM. Idrus Affandi dan Karim Suryadi menegaskan bahwa bangsa Indonesia dalam proses penegakan HAM sangat mempertimbangkan dua hal ini. A. Kedudukan negara Indonesia sebagai negara yang berdaulat baik secara hukum, sosial, maupun politik
harus diperhatikan dalam keadaan apapun sesuai dengan prinsip-prinsip yang dianut dalam Piagam PBB. B. Dalam pelaksanaannya, pemerintah harus tetap mengacu kepada ketentuan-ketentuan hukum internasional mengenai HAM. Pemerintah Indonesia dalam proses penegakan HAM ini telah melakukan langkah-langkah strategis, di antaranya sebagai berikut. A. Pembentukan Komisi Nasional HAM. Komnas HAM dibentuk pada 7 Juni 1993. Komnas HAM diatur dalam UU RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada pasal 75-99. Komnas HAM beranggotakan 35 orang yang dipilih DPR berdasarkan usulan Komnas HAM dan ditetapkan oleh Presiden. Masa jabatan anggota Komnas HAM selama 5 tahun dan dapat diangkat lagi hanya untuk 1 kali masa jabatan. Komnas HAM mempunyai wewenang sebagai berikut. Yang pertama, melakukan perdamaian pada kedua belah pihak. Yang kedua, menyelesaikan masalah secara konsultasi maupun negosiasi. Yang ketiga, menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran HAM kepada pemerintah dan DPR untuk ditindaklanjuti. Yang keempat, memberi saran kepada pihak yang bermasalah untuk menyelesaikan sengketa pengadilan. B. Pembentukan instrumen HAM. Instrumen HAM alat untuk menjamin proses pelindungan dan penegakan HAM. Biasanya berupa peraturan perundang-undangan dan lembaga-lembaga penegak HAM. Adapun beberapa peraturan perundang-undangan untuk mengatur masalah HAM sebagai berikut. 1. Dalam Sidang Istimewa MPR 1998 dikeluarkan ketetapan MPR mengenai HAM, yaitu TAP MPR nomor 17/MPR/1998. 2. Ditetapkannya Piagam HAM Indonesia pada tahun 1998. 3. Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949. C. Pembentukan Pengadilan HAM. Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM berat yang diharapkan dapat melindungi hak asasi manusia. Pengadilan HAM bertugas memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM yang berat. 2. Upaya penanganan kasus pelanggaran HAM. A. Upaya pencegahan pelanggaran HAM. Yang pertama, menegakkan supremasi hukum dan demokrasi. Kedua, meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran HAM oleh pemerintah. Ketiga, meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan HAM yang dilakukan oleh pemerintah. B. Membangun harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia. Salah satu cara untuk mengharmonisasikan hak dan kewajiban asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan menghindarkan diri kita dari sikap egois. Berikut video yang kami sajikan tentang contoh pelanggaran HAM. Apa bro? Gua haus nih bro. Ada uang nggak bro? Kagak ada, emang buat apa? Buat yang ini. Kagak mau duit, gua udah habis. Gimana nih? Tanya dong nih. Enggak, baru beli. Udah sendiri. Ya, tahu ini. Enggak, enggak. Minum. Siapnya bro. Bro. Buruan, gua juga haus.
Sekian presentasi bab 1 dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.